Selamat pagi mahasiswa administrasi negara yang saya hormati. Selamat berjumpa kembali di dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Kota. Mahasiswa yang saya hormati, di dalam pertemuan ke-11 ini kita akan sama-sama melakukan proses belajar mengajar dengan topik atau pokok bahasan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, mahasiswa, kata DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan kata yang sangat sederhana, merupakan kata yang sudah familiar di dalam kehidupan bernegara kita, merupakan kata yang selalu kita katakan di dalam seluruh aktivitas kita sebagai seorang yang bernegara. Apalagi sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, kita tahu bahwa DPRD itu kira-kira seperti apa. Namun secara sederhana dalam kegiatan belajar ini, kita akan sama-sama secara sederhana mendefinisikan bahwa DPRD itu merupakan jembatan daripada masyarakat kepada pemerintah. Jembatannya itu bawa apa saja, hubungkan apa saja, menghubungkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, sehingga dalam pengambilan kebijakan-kebijakan atau keputusan strategis harus mengutamakan pikiran ataupun gagasan yang lahir daripada masyarakat itu sendiri, karena kebijakan yang diambil adalah kebijakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, kenapa perlu ada DPRD? Kenapa negara capek-capek bikin DPRD lagi? Ya memang betul, karena negara kita adalah negara demokrasi, maka sudah sewajarnya kita dengan konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, semuanya harus dikendalikan oleh rakyat. Negara ini tidak dikendalikan oleh siapa-siapa, karena kewenangan mutlak, power yang ada di dalam negara ini semuanya adalah berpulang kepada rakyat. Kenapa dikatakan demikian? Semuanya di dalam negara demokrasi betul adalah negara yang mengutamakan rakyat. Rakyat sebagai pemimpin, rakyat sebagai raja di dalam negara demokrasi. Mari kita sama-sama melihat apa sih fungsi daripada DPRD itu sendiri. DPRD sendiri memiliki 3 hak dan fungsi yang secara umum dapat kita kenal dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Oke, mari kita lihat fungsi legislasi. Sangat sederhana sekali legislasi ini, yaitu merancang dan menetapkan undang-undang. Undang-undang ataupun peraturan yang digodok dan ditetapkan secara bersama-sama antara DPRD dengan pemerintah daerah itu lahir dari rakyat. Kenapa kita bilang rakyat lahir dari rakyat? Ya betul, karena segala rancangan peraturan itu dapat bersumber dari pemerintah daerah atau diusulkan oleh pemerintah daerah ataupun diusulkan oleh DPRD itu sendiri. Kalau dari pemerintah daerah, biasanya aspirasi masyarakat itu diterima oleh pemerintah dengan proses atau tahapan yang kita sangat tahu dan kenal dengan istilah musrembang. Musrembang yaitu musyawarah perencanaan pembangunan, di mana musrembang ini selalu dilakukan mulai dari level yang paling rendah sampai level pusat. Level yang paling rendah di negara ini sampai ke pusat, sehingga secara terstruktur musrembang ini dilakukan untuk menggali kepentingan, aspirasi, kehendak, masalah
ataupun keluhan daripada masyarakat ataupun solusi terhadap pengembangan kehidupan bernegara yang secara selektif diseleksi, dipisahkan skala prioritasnya dan digodok menjadi rancangan ataupun gagasan-gagasan yang cemerlang dan prioritas untuk kehidupan masyarakat, membenahi problem-problem yang terjadi di masyarakat. Itu jika diusulkan oleh pihak pemerintah daerah atau dalam bahasa trennya kita katakan dengan lembaga. Nah, kita balik arah lagi ke pengusulan dari pihak DPRD itu sendiri. Rancangan peraturan perundang-undangan diusulkan oleh DPRD itu sendiri. Memang betul, karena DPRD adalah wakil rakyat, di mana setiap saat DPRD wajib untuk mendengarkan keluh kesah daripada masyarakat, entah secara periodik dalam kegiatan reses, di mana reses itu DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk melakukan penggalian ataupun perekrutan pikiran-pikiran rakyat. Di dalam reses itu istilah yang cukup gaul untuk kita bisa kenal dengan istilah jaring asmara. Jaring asmara kepanjangannya penjaringan aspirasi masyarakat. Di dalam penjaringan aspirasi masyarakat itu DPRD mendengarkan, hanya mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ketika sudah didengarkan secara baik, disiapkan secara baik, maka pikiran-pikiran rakyat itu dibawa ke parlemen untuk dibahas, diminta pertanggungjawaban, dibuat komitmen, dibuat keputusan, kebijakan strategis di daerah agar masyarakat daerah yang memiliki keluhan ataupun pikiran itu dapat terjawab sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang tentunya semuanya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ketika pengusulan-pengusulan dari pihak DPRD ataupun dari pihak eksekutif itu telah dilakukan, maka dibahas secara bersama. Produk daerah, produk hukum daerah adalah murni pembahasan daripada DPRD dan juga dengan eksekutif. DPRD itu biasa dikatakan dengan legislatif. Legislatif dan eksekutif itu merupakan mitra kerjasama untuk bisa mengedepankan pelayanan publik, public service, good governance bagi masyarakat di daerah. Ketika sudah dibentuk program daerah ataupun program ketentuan perundang-undangan dalam fungsi legislasinya, maka secara terhormat DPRD telah melakukan tugas dan fungsinya secara baik sebagai katalisator, mempercepatkan pembangunan, mempercepatkan solusi dalam menangani segala keluhan masyarakat. Kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini trennya dikatakan dengan istilah budgeting. Fungsi budgeting yaitu anggaran di mana DPRD bersama dengan pemerintah daerah merancang dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yaitu biasa disingkat dengan APBD. Kenapa harus ada DPRD lagi dalam fungsi anggaran itu? Kita kembali lagi dalam konsep utama kita bahwa negara ini adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Uangnya itu uang siapa? Itu adalah uang rakyat. Dan ketika uang itu adalah uang rakyat, rakyat harus setuju dalam perencanaan anggaran tersebut.
rakyat harus setuju kemana arah penggunaan anggaran tersebut. Dan ketika perencanaan sudah melibatkan rakyat, maka pertanggungjawaban pasti eksekutif harus bertanggung jawab kepada rakyat. Berapa duit yang kamu gunakan untuk kepentingan rakyat? Berapa duit yang kamu gunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan ini? Dan berapa duit yang kau pertanggungjawabkan kepada rakyat? Fungsi ini adalah fungsi yang sangat cukup vital dalam pergerakan kehidupan bernegara kita, khusus di setiap daerah. Secara online, di Android yang kita punya, di televisi media cetak yang lain, sering dikumandangkan bahwa daerah A, daerah B, pemerintah A, pemerintah B, pemerintah C, dan sebagainya melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa harus korupsi? Karena mereka menggunakan kewenangan mereka dengan salah. Mereka mencuri hak rakyat. Sehingga di dalam pertanggungjawabannya selidiki, maka terdapat penyimpangan, sehingga kau secara hukum akan bertanggung jawab kepada negara ini, kepada rakyat yang telah kau curi uangnya, seperti itu. Makanya fungsi anggaran ini perlu dikemas secara baik, direncanakan secara baik, sehingga anggaran itu dapat dikucurkan khusus untuk kepentingan rakyat, bukan siapa-siapa. Nah, ketika anggaran sudah direncanakan dengan baik, digunakan dengan baik, niscaya pertanggungjawabannya akan baik. Ketika dalam konsep perencanaan penggunaan anggaran itu baik, maka kita akan mendapatkan senyum daripada rakyat itu terhadap wakil rakyat, senyum daripada rakyat itu kepada pemerintah daerah yang telah menjaga kepercayaan masyarakat itu dalam penggunaan anggaran. Kita lanjut sekali lagi ke fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan. DPRD itu pengawas pemerintah. Rakyat memiliki kewenangan untuk mengawasi kerjanya pemerintah. Pemerintah dalam melakukan tugasnya sebagai eksekutif yang mengeksekusi keputusan-keputusan strategis yang telah ditetapkan bersama rakyat, bersama legislatif, sehingga segala sesuatu yang telah dirancangkan dalam produk-produk tertentu di daerah itu dapat dilakukan dengan baik. Karena perencanaan yang baik dan pengawasan yang baik akan mendatangkan hasil yang baik. Kenapa sampai selalu ada penyimpangan? Kenapa selalu ada kesalahan? Karena sistem pengawasan yang lemah akan membuat orang yang melakukan kerja akan tidak terlalu maksimal. Namun ketika kita sebagai wakil rakyat selalu melakukan pendampingan, melakukan pengawasan yang serius dan betul-betul tanpa pandang bulu, tanpa ada unsur nepotisme, niscaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pro rakyat itu akan selalu menjadi kebiasaan yang baik di dalam sebuah daerah. Namun tidak ada gunanya ketika sebagai wakil rakyat tidak melakukan fungsi pengawasan itu dengan baik. Pengawasan tidak baik, maka kinerja pemerintah akan menjadi kendur, merasa tidak diawasi, merasa tidak dikontrol, sehingga bekerja dengan tidak pro rakyat. Ketika tidak dikontrol dan pemerintah daerah tidak melakukan kerja terhadap rakyat, tidak melayani rakyat dengan maksimal, dengan prima, maka daerah ini sama saja tidak memiliki DPRD. Itu berdosanya DPRD kalau tidak melakukan pengawasan. Nah,
Mari kita lihat secara totalitas. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan ini secara makro, secara sederhana dapat kita sebagai DPRD harus dilakukan secara baik dan benar dalam merencanakan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan perundang-undangan, menetapkan rencana dan anggaran pendapatan belanja daerah, melakukan pengawasan yang baik, daerah ini akan semakin lebih baik. Dan sebaliknya, jika tidak melakukan fungsi itu dengan baik, maka daerah yang dipimpin ataupun menjadi tumpuan daripada fokus pembangunan itu sendiri akan terabaikan, dan kita akan tergilas dari daerah-daerah lain yang melakukan fungsi-fungsi pemerintahan dan fungsi DPRD itu secara baik pula. Iya, kita lanjut. Ada 3 hak yang biasa kita kenal dengan hak interpelasi. Hak interpelasi itu apa? Hak interpelasi itu DPRD sebagai wakil rakyat meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu hak interpelasi. Yang berikut lagi, hak angket. Hak angket itu di mana DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat itu, lembaga legislatif itu melakukan penyelidikan terhadap kebijakan daripada pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, pada kehidupan daerah, dan juga bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat yaitu DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah ataupun mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan daripada hak interpelasi dan hak angket. Mahasiswa yang saya hormati, DPRD itu juga dia memiliki alat. Dia memiliki alat-alat kelengkapan. Pertama, dia harus memiliki pimpinan. Ketua DPRD, wakil ketua DPRD. Dia harus memiliki komisi. Dia harus memiliki badan kehormatan. Dia harus memiliki badan anggaran, badan legislasi daerah, badan musyawarah atau alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna. Dia harus memiliki sekretariat. DPRD juga memiliki hak imunitas, yaitu jika anggota DPRD melakukan pernyataan-pernyataan secara lisan dan tertulis terkait dengan fungsi-fungsi wewenang DPRD, tidak dituntut di pengadilan. Pernyataan-pernyataan lisan tertulis tersebut
Di dalam pengambilan keputusan daripada DPRD itu sendiri, itu sifat pengambilan keputusannya bersifat terbuka yang diakomodir melalui suara mayoritas, bisa bersifat tertutup dalam rapat tertentu. Pengambilan keputusan itu biasanya berdasarkan musyawarah mufakat. Kita dalam musyawarah mufakat itu kita melakukan diskusi secara baik, itu khusus anggota DPRD dan juga pihak eksekutif mungkin, sehingga semua solusi yang ditawarkan dan diputuskan itu bersifat musyawarah mufakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kadang di dalam DPRD itu sendiri terjadi gejolak dalam hal saling mengadu argumen dengan pikiran yang berbeda terkait dalam kajian sebuah masalah. Kadang kebijakan pemerintah daerah pun dinilai dari dua sisi yang berbeda, sisi pro dan kontra. Ketika terjadi permasalahan dalam musyawarah mufakat, belum menemukan titik temu antara yang menolak atau yang menerima sebuah kebijakan ataupun usulan tertentu, maka seringkali kita kenal dengan istilah voting. Voting itu cara yang paling tepat ketika ketemu dengan tidak adanya pertemuan dalam musyawarah. Ketika musyawarah gagal, maka voting itu diangkat. Voting adalah menggali atau menentukan pikiran, keputusan berdasarkan jumlah peserta sah ataupun jumlah DPRD yang terbanyak dalam sebuah pilihan. Ketika pro dalam sebuah kebijakan punya presentasi pendukung yang besar, maka keputusan itu dipakai. Begitupun sebaliknya, suara terbanyak yang didengar. Biasanya lebih lanjut itu ditetapkan di dalam tata tertib. Tadi hak angket, hak menyatakan pendapat itu minimal dihadiri oleh 3/4 anggota DPRD. Kalau mau memberhentikan pimpinan DPRD dan menetapkan peraturan daerah, anggaran pendapatan daerah, dia minimal 2/3 dari total anggota DPRD. Kalau mau paripurna, biasa 1/2. DPRD itu dilarang adalah bukan anggota TNI, DPRD itu bukan seorang ASN, DPRD bukan pegawai BUMN ataupun BUMD, bukan pejabat daerah atau negara lainnya, dan lain-lain. Mungkin itu yang perlu saya katakan, bahwa ketika DPRD adalah anggota TNI, adalah ASN, adalah hakim, adalah pejabat negara, maka dia memiliki rangkap jabatan. Dia tidak akan fokus lagi dengan aspirasi masyarakat karena fokusnya sudah terbagi menjadi lebih dari satu. Sehingga perlu ada keseriusan dalam menanggulangi segala pikiran masyarakat dalam bentuk fokus sebagai anggota DPRD tanpa ada pekerjaan-pekerjaan sampingan, sehingga aspirasi masyarakat itu betul-betul diperhatikan, dikawal ketat, dijaga sampai pengambilan keputusan yang pro rakyat. Mahasiswi yang saya kasihi, biasanya tak luput anggota DPRD itu membuat kesalahan. Pimpinan DPRD biasanya memberikan teguran lisan, karena itu DPRD itu adalah merupakan kolektif kolegial, tidak ada perbedaan antara pemimpin di DPRD dan juga anggota DPRD.
Pimpinan hanya mendapatkan kepercayaan untuk memegang palu, untuk mengesahkan, tetapi keputusan utama yaitu adalah keputusan daripada seluruh anggota DPRD. Ketika mayoritas anggota DPRD mengatakan ya, maka semua akan ya. Pimpinan DPRD tidak akan banting palu sidang dengan katakan tidak. Ketika ada masalah, diberikan teguran lisan jika itu DPR-nya salah. Setelah itu biasanya juga dilakukan teguran tertulis, karena itu merupakan sanksi-sanksi administratif. Dan kadang jika ketua DPRD, pimpinan DPRD itu dia salah, kadang dia diberhentikan dari pemimpin. Biasanya anggota DPRD dikatakan tidak aktif jika dia berhalangan tetap. Dalam hal ini dia meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Diberhentikan ini biasa kalau pindah partai politik, maka partai politik pengusung itu akan merasa kecewa dengan kinerja ataupun komitmen bergabung dengan sebuah partai, maka biasa dilakukan PAW kalau ada anggota DPRD yang pindah partai. Kadang juga anggota DPRD itu diberikan sanksi jika melanggar kode etik, langgar sumpah, itu kadang di PAW pergantian antar waktu. Tidak melaksanakan tugas secara baik, ditetapkan 5 tahun mengabdi, sementara 1 tahun berturut-turut tidak ada di tempat, hanya makan gaji buta. Maka itu pun harus dilakukan PAW terhadap orang-orang wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab seperti demikian. Ketika ada konsep PAW, maka secara psikis dan secara moralitas anggota DPRD akan selalu dituntut untuk menjaga kepercayaan publik yang telah mereka dapatkan. Pastilah sebagai manusia biasa menjadi anggota DPR itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa dan tersendiri bagi setiap orang. Dan mungkin saja ketika hal itu sudah didapatkan, konsep PAW itu perlu dikumandangkan sehingga mereka takut untuk melakukan kesalahan, takut untuk melanggar kode etik, pindah partai, tidak hadir dalam pembahasan kebijakan-kebijakan strategis daerah. Ketika hal itu mereka takut, mereka sadar dalam diri bahwa akan terjadi PAW ketika saya tidak lakukan tugas dengan baik, maka secara psikis mereka akan selalu ditekan dengan aturan sehingga mereka akan melakukan fungsinya dengan baik. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, kemanakah kita sebagai pemilih wakil rakyat? Anggota DPRD yang dipilih adalah anggota DPRD yang betul-betul mampu, anggota DPRD yang betul-betul bijak, anggota DPRD yang benar-benar bekerja dengan hati. Latar belakang ekonomi jangan jadi prioritas. Latar belakang pendidikan jangan jadi prioritas. Kadang kita yang terdidik, kita yang memiliki banyak uang, kita yang memiliki banyak kelebihan secara material, namun kita tidak memiliki kelebihan dari sisi hati, maka kita akan tidak melakukan amanat yang dipercayakan rakyat itu dengan baik. Namun, ketika kita memiliki hati yang lapang untuk dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dengan baik, niscaya masyarakat akan selalu tersenyum dengan pilihan, tersenyum dengan keputusan mereka ketika menghadirkan wakil rakyat yang memiliki hati melayani masyarakat itu sendiri. Namun apa gunanya ketika anggota DPRD atau wakil rakyat tidak memiliki hati?
sia-sialah pilihan masyarakat dan kebijakan daerah ini akan selalu bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Di akhir tutorial ini, saya mau menggambarkan ataupun menyimpulkan bahwa DPRD ini adalah lembaga yang terhormat. DPRD ini adalah lembaga yang perlu dijaga kewibawaannya. DPRD harus diisi oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan memiliki hati yang siap melayani. DPRD harus betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat. DPRD harus betul-betul mengorbankan diri untuk kepentingan rakyat, menjaga stabilitas bernegara, menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat tidak ditekan, namun masyarakat diibaratkan seperti raja yang selalu dilayani dengan penuh sukacita dan yang selalu dilayani dengan penuh lapang dada, sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja daripada DPRD juga pemerintah daerah. Demikian untuk tutorial di saat ini. Kita akan berjumpa lagi dalam tutorial selanjutnya. Atas nama pribadi, saya Julius Loturmas, SAP MSI, dosen di Setia Samlaki, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini saya masih memiliki keterbatasan yang ada. Itulah saya, mohon ada penjelasan ataupun kritikan saran dalam kolom komentar untuk memboboti pokok bahasan saya yang saya deskripsikan secara singkat ini. Sekian dan terima kasih.